Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi investasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Dewi Fatmawati, NIM 162. Yang kedua, Clarissa Cherry Sela, NIM 185. Yang ketiga, M. Abdul Rahman, NIM 226. Dan yang keempat, Elanda Marta, NIM 251. Investasi terdiri dari 3. Yang pertama, investasi utang. Yang kedua, investasi ekuitas. Dan yang ketiga, isu pelaporan lainnya. Investasi utang terdiri dari yang pertama, biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, nilai wajar. Yang ketiga, opsi nilai wajar. Yang keempat, ringkasan akuntansi investasi utang. Terus yang kedua, investasi ekuitas terdiri dari nilai wajar, metode ekuitas, dan konsolidasi. Terus yang isu pelaporan lainnya terdiri dari penurunan nilai, pengalihan antar kategori, kontroversi nilai wajar, dan ringkasan. Aset keuangan adalah kas investasi ekuitas dari perusahaan lain, misalnya saham biasa atau preferen, atau hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain, misalnya pinjaman, piutang, dan obligasi. Terus investasi adalah kegiatan penanaman modal atau aset guna mendapatkan keuntungan tertentu. Dengan begitu, dana atau aset nasabah yang dibeli atau disetorkan akan memiliki nilai jual yang terus berkembang. Tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Terus yang selanjutnya dan lain-lain. IASB mewajibkan perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam 2 kategori, yaitu biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar tergantung keadaannya. IFRS menetapkan perusahaan mengukur aset keuangan berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, modal bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan, dan yang kedua, karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Investasi ekuitas dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Jenis investasi utang bagian 1, penilaian kriteria akuntansi, yaitu memenuhi modal bisnis dimiliki untuk ditagih dan diuji arus kas kontraktual. Pendekatan penilaiannya biaya perolehan diamortisasi. Terus yang kedua, tidak memenuhi uji modal bisnis tidak memiliki untuk ditagih. Pendekatan penilaiannya nilai wajar. Jenis investasi ekuitas bagian 2, penilaian kriteria akuntansi tidak memenuhi uji arus kas kontraktual. Pendekatan penilaian nilai wajar. Dan untuk nilai wajar ini yaitu untuk beberapa investasi ekuitas di mana investor mengeksekusi sebagian kepemilikannya kepada investor dengan menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya yaitu investasi utang. Dikategorikan sebagai kontrak pembayaran pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga dari sisa pinjaman. Perusahaan mengukur investasi dalam utang pada kos yang diamortisasi atau nilai wajar fair value. Contoh soal. Pada 1 Januari 2011, Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation dengan nominal 100 bunga 8%. Harga beli obligasi yaitu 92,278. Obligasi jatuh tempo 1 Januari 2016 dan memiliki hasil 10%. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari diminta.
Yang pertama, buatlah jurnal saat pembelian investasi obligasi. Yang kedua, buatlah tabel amortisasi. Yang ketiga, buatlah jurnal untuk mencatat amortisasi investasi obligasi dan pembayaran bunga pada tanggal 11 Januari 2011. Yang keempat, buatlah jurnal untuk mencatat amortisasi investasi obligasi dan beban bunga pada tanggal 31 Desember 2011. Yang kelima, bila Robinson Company menjual obligasi Evermaster pada tanggal 1 November 2013 pada kurs 99,75 plus bunga berjalan. Jawaban bisa dilihat dan bisa dibaca ya. Terus laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, terus investasi utang pada 31 Desember 2012 bisa dibaca ya jawabannya. Selanjutnya yaitu investasi utang pada nilai wajar. Perusahaan yang menghitung dan melaporkan investasi utang pada nilai wajar mengikuti jurnal akuntansi yang sama dengan investasi utang yang dimiliki untuk ditagih selama periode pelaporan. Artinya, investasi utang tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Namun demikian, pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan menyesuaikan biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba neto. Metode nilai wajar, fair value method. Keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi adalah perubahan neto nilai wajar pada investasi utang dari satu periode ke periode lainnya. Contoh soal bisa dibaca. Dan juga jawabannya juga bisa dibaca sendiri ya. Durasi waktu. Terus selanjutnya opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar. Opsi ini yaitu diterapkan pada dasar instrumen per instrumen yang umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali melakukan pembelian aset keuangan atau terjadinya liabilitas keuangan. Ringkasan akuntansi investasi utang. Berikut yaitu bagian menggambarkan akuntansi dasar untuk investasi utang. Investasi utang, terus ke uji modal bisnis dimiliki untuk ditagih. Bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya yaitu investasi ekuitas. Investasi ekuitas merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Klasifikasi investasi tergantung pada persentase hak suara investor yang dipegang oleh investor. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%, investor memiliki hak pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% dan 50%, investor memiliki pengaruh signifikan. Dan yang ketiga, yaitu kepemilikan lebih dari 50%, investor memiliki kepentingan pengendali. Tingkat pengaruh yang menentukan metode akuntansi. Bisa dilihat ya dari gambar presentasi kepemilikan dari 0%, 20%, 50%, 100%. Tingkat pengaruhnya itu yang 0% ke 20% itu sedikit atau tidak ada. Metode penilaiannya yaitu dengan menggunakan metode nilai wajar. Terus yang 20% ke 50%, tingkat pengaruhnya itu signifikan. Metode penilaiannya dengan menggunakan metode ekuitas.
Selanjutnya yaitu 50% ke 100%. Tingkat pengaruhnya itu pengendalian. Metode penilaiannya itu dengan menggunakan konsolidasian. Akuntansi dan pelaporan untuk investasi ekuitas berdasarkan kategori. Bisa dilihat kepemilikan kurang dari 20%. Diperdagangkan, penilaiannya nilai wajar, keuntungan dan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi diakui pada laba neto. Pengaruhnya itu dividen diumumkan, keuntungan dan kerugian dari penjualan, dan seterusnya bisa dibaca. Contoh soalnya juga bisa dibaca, diteliti ya, dengan jawabannya juga. Selanjutnya yaitu investasi ekuitas pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak diperdagangkan, dicatat sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan, dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Contoh soalnya bisa dibaca dan diteliti juga dengan jawabannya. Selanjutnya yaitu metode ekuitas. Perusahaan investor dapat memiliki kepemilikan kurang dari 50% pada perusahaan investor, sehingga tidak memiliki pengendalian secara umum. Akan tetapi, investasi dengan voting saham kurang 50% masih dapat memberikan investor kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investor. Bila investasi dari 20% atau lebih, langsung atau tidak langsung, di mana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investor, dan harus memperhitungkan investasi dengan metode ekuitas. Masih dengan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investor dan investor mengakui hubungan ekonomi yang substantif. Bagian proporsional dari laba atau rugi investor secara berkala menurunkan jumlah tercatat investasinya. Semua dividen yang diterima oleh investor dan investor juga dapat menurunkan jumlah tercatat investasi. Contoh soal bisa dilihat dan juga jawabannya bisa diteliti ya guys. Selanjutnya yaitu konsolidasi. Memiliki kepentingan pengendali. Apabila entitas memiliki hak suara lebih dari 50% terhadap entitas lain, maka yang pertama, investor disebut sebagai entitas induk parent. Yang kedua, perusahaan investor disebut sebagai entitas anak subsidiari. Yang ketiga, perusahaan menyajikan investasi dalam saham biasa entitas anak subsidiari sebagai investasi jangka panjang. Yang keempat, entitas induk parent membuat laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya yaitu penurunan nilai. Jika perusahaan menentukan bahwa investasi mengalami penurunan nilai, maka perusahaan menurunkan atas dasar biaya perolehan diamortisasi dari masing-masing efek untuk mencerminkan kerugian dalam nilai ini. Untuk investasi utang, perusahaan menggunakan uji penurunan nilai. Jika investasi turun nilainya, maka perusahaan harus mengukur kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai impairment. Pengalian antar kategori.
Yang pertama, ada jenis transfer, ada dasar pengukuran, dampak transfer terhadap ekuitas pemegang saham, dan dampak transfer terhadap laba bersih. Bisa dibaca sendiri ya guys. Selanjutnya yaitu kontroversi nilai wajar. Pelaporan investasi adalah sesuatu yang kontroversial. Berikut beberapa isu utama yang belum terpecahkan. Yang pertama, pengukuran berdasarkan model bisnis. Yang kedua, keuntungan perdagangan. Yang ketiga, liabilitas yang tidak dinilai dengan wajar. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, nilai wajar komentar akhir. Berikut yaitu ringkasan perlakuan pelaporan atas investasi. Bisa dibaca ya guys. Selanjutnya yaitu ikhtisar pelakuan pelaporan ekuitas. Ada kategori, ada neraca, dan ada laporan laba rugi. Bisa dibaca ya. Selanjutnya yaitu penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Jika terdapat penyesuaian reklasifikasi dari komponen pendapatan komprehensif lain ke laba rugi pada periode berjalan, maka penyesuaian tersebut juga dapat disajikan. Berikut yaitu contoh soal komprehensif. Bisa dibaca ya. Dan juga jawabannya. Akuntansi untuk instrumen derivatif. Instrumen keuangan derivatif ini berguna untuk mengelola resiko. Perusahaan menggunakan nilai wajar atau arus kas dari instrumen ini untuk mengoffset perubahan nilai wajar atau arus kas aktiva yang terkait dengan resiko tersebut. Penggunaan derivatif yang semakin meningkat dibantu oleh perkembangan teknologi komputer dan komunikasi yang canggih yang memberikan cara-cara baru untuk menganalisis informasi tentang pasar suatu kekuatan untuk memproses volume pembayaran yang tinggi. Memahami derivatif, kontrak forward dan kontrak opsi keduanya melibatkan penyerahan saham di masa depan dan nilai kontrak itu didasarkan pada aktiva yang mendasarinya. Terdapat 3 jenis derivatif yang berbeda antara lain. Yang pertama, forward keuangan atau keuangan berjangka atau bisa juga disebut financial future. Yang kedua, opsi. Yang ketiga, swap. Siapa yang menggunakan derivatif dan mengapa menggunakannya? Apabila suatu perusahaan ataupun setiap orang yang memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam bisnisnya, perusahaan atau mereka dapat menggunakan kontrak derivatif untuk melindungi perusahaannya maupun dirinya dari berbagai jenis resiko sehingga dalam menggunakan kontrak derivatif dapat mencapai tujuannya. Yang pertama, produsen dan konsumen. Dalam bisnis, harga komoditas sangat mudah berubah dan tergantung pada cuaca, produksi pangan, dan kondisi ekonomi umum. Agar dapat membuat rencana secara efektif, maka produsen dan konsumen dapat bertindak untuk mengunci pendapatan atau biaya masa depan tertentu supaya mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan berhasil. Yang kedua, spekulator dan arbitrasur. Spekulator atau spekulan merupakan pedagang yang berusaha untuk memperoleh laba dengan resiko yang relatif besar berdasarkan perkiraan akan terjadinya perubahan harga. Pemakai lain derivatif adalah arbitrasur, yang merupakan orang atau pihak yang terlibat dalam proses pembelian dan penjualan surat-surat berharga atau komoditi atau mata uang pada lebih dari satu pasar yang mendapatkan keuntungan. Pemain pasar ini berusaha untuk memanfaatkan inefisiensi dalam berbagai pasar derivatif. Mereka berusaha untuk mengunci laba dengan secara serentak memasuki suatu transaksi dalam 2 pasar atau lebih. Prinsip dasar akuntansi untuk derivatif. IASB menyimpulkan bahwa derivatif seperti forward dan opsi adalah aset dan liabilitas. IASB juga menyimpulkan bahwa perusahaan harus melaporkan derivatif dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar.
Pada laporan laba rugi, setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diakui dalam laba jika derivatif digunakan untuk tujuan spekulasi. Jika derivatif tersebut digunakan untuk tujuan hedging atau lindung nilai, maka akuntansi untuk setiap keuntungan atau kerugian akan tergantung pada jenis hedge yang digunakan. Secara ringkas, pedoman berikut digunakan dalam akuntansi untuk derivatif. Yang pertama, derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aktiva dan kewajiban. Yang kedua, derivatif harus dilaporkan pada nilai wajar. Yang keempat, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus segera diakui dalam laba. Yang keempat, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari hedging dilaporkan dengan cara yang berbeda, tergantung pada jenis hedging. Contoh instrumen keuangan derivatif atau spekulasi. Guna mengilustrasikan pengukuran dan pelaporan instrumen keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi, kita akan menelaah derivatif yang nilainya berkaitan dengan harga pasar saham biasa. Sebuah perusahaan dapat merealisasi keuntungan dari kenaikan nilai saham dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti opsi beli atau call option. Opsi beli memberikan pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan, atau sering disebut sebagai harga pelaksanaan, atau strike price, atau harga eksekusi, atau exercise price. Ilustrasi, asumsikan bahwa perusahaan membeli kontrak opsi call pada 2 Januari 2011 saat saham Laredo diperdagangkan pada harga $100 per saham. Kontrak tersebut memberikan kepada perusahaan opsi untuk membeli 1.000 saham, atau disebut dengan jumlah nosional atau notional amount saham Laredo pada harga opsi sebesar $100 per saham. Opsi akan habis masa berlakunya pada 30 April 2011. Maka perusahaan membeli opsi call seharga $400 dan membuat jurnal pada tanggal 2 Januari 2011 sebagai berikut. Call option $400 pada kas $400. Pembayaran ini disebut premi opsi atau option premium. Premi opsi dirumuskan dengan premi nilai intrinsik ditambah nilai waktu. Nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga pasar dan harga strike yang telah ditentukan pada suatu waktu. Nilai itu merupakan jumlah yang direalisasi oleh pemegang opsi jika opsi itu digunakan segera. Nilai waktu mengacu pada nilai opsi yang berada di atas nilai intrinsiknya. Nilai waktu mencerminkan kemungkinan opsi itu mempunyai nilai wajar yang lebih besar dari 0 karena ada sejumlah harapan bahwa harga saham ke atas nilai strike selama jangka waktu opsi. Data tambahan yang berhubungan dengan call option. Pada tanggal 31 Maret, harga saham Laredo $120 per lembar. Nilai waktu dari call option $100. Pada tanggal 16 April 2011, harga saham Laredo $100 per lembar. Nilai waktu dari call option yaitu $60. Identifikasi. Nilai intrinsik dari kontrak call option saham Laredo sekarang adalah $20.000. Sehingga perusahaan dapat menggunakan call option untuk membeli 1.000 lembar saham dengan harga $100 per lembar dan menjualnya kembali dengan harga $120 per lembar sehingga perusahaan memperoleh keuntungan $20.000 yang dari $120.000 dikurangi $100.000. Jurnal untuk mencatat peningkatan nilai intrinsiknya pada tanggal 31 Maret 2011. Call option $20.000
pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi sebesar $20.000. Suatu penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai waktu dari opsi 31 Maret 2011 adalah $100. Jurnal untuk mencatat perubahan nilai opsi ini adalah sebagai berikut. Keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi sebesar $300 pada call option sebesar $300. Pada tanggal 31 Maret 2011, perusahaan melaporkan call option di laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya sebesar $20.100. Keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasi meningkatkan laba neto selama periode berjalan. Kerugian pada nilai waktu dari opsi mengurangi laba neto. Tanggal 6 April 2011, pembaruan nilai opsi untuk penurunan nilai intrinsik sebesar $5.000 yang merupakan hasil dari $20 dikurangi $15 dikali 1.000. Jurnalnya yaitu keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi sebesar $5.000 pada call option sebesar $5.000, penurunan nilai waktu dari opsi sebesar $40 yang hasil dari $100 dikurangi $60.000 dicatat sebagai berikut. Keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi sebesar $40 pada call option sebesar $40. Jadi, pada saat penyelesaian, nilai tercatat dari opsi call adalah sebagai berikut. Debit pada 2 Januari 2011 sebesar $400. Kemudian debit 31 Maret 2011 sebesar $20.000. Kredit pada 31 Maret 2011 sebesar $300 dan pada 16 April 2011 sebesar $5.000 dan pada 16 April 2011 sejumlah $40. Saldo pada 16 April 2011 sebesar $15.060. Kemudian pada waktu penyelesaian, nilai wajar dari call option adalah sebesar $15.060 sehingga jurnalnya sebagai berikut. Kas $15.000 dan kerugian atas penyelesaian opsi call $60 pada call option $15.060, mengiktisarkan pengaruh call option terhadap laba. Pada tanggal 31 Maret 2011, kenaikan neto dalam nilai opsi call sebesar $19.700. Pada 16 April 2011, penurunan dalam nilai opsi call $5.040. Pada 16 April 2011, penyelesaian opsi call $60. Total laba neto sebesar $14.600. Perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Instrumen keuangan derivatif mempunyai 3 karakteristik dasar antara lain. Yang pertama, instrumen tersebut mempunyai satu atau lebih dasar underlying dan provisi pembayaran yang teridentifikasi. Hal yang mendasarinya adalah suku bunga yang ditetapkan, harga sekuritas, harga komoditi, indeks harga atau tarif, atau variabel lainnya yang berkaitan dengan pasar. Pembayaran ditentukan oleh interaksi dasar tersebut dengan jumlah nominal atau jumlah saham, atau unit lain yang ditetapkan dalam kontrak derivatif atau dikenal sebagai jumlah nosional.
Yang kedua, instrumen tersebut memerlukan investasi kecil atau tanpa investasi sama sekali pada awal kontrak. Untuk menggambarkannya, perusahaan membayar premi yang rendah untuk membeli opsi, yaitu suatu jumlah yang jauh lebih kecil jika saham dibeli sebagai investasi langsung. Yang ketiga, instrumen tersebut mengharuskan atau memperbolehkan penyelesaian bersih. Perusahaan dapat merealisasi laba atas opsi beli tanpa harus memiliki saham itu. Karakteristik penyelesaian bersih ini berfungsi mengurangi biaya transaksi yang berkaitan dengan derivatif. Ilustrasi mengenai perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Fitur provisi pembayaran. Pada instrumen keuangan tradisional, harga saham dikalikan dengan jumlah saham. Instrumen keuangan derivatif, perubahan harga saham atau underlying dikalikan jumlah saham atau jumlah nosional. Fitur investasi awal. Pada instrumen keuangan tradisional, investor membayarkan biayanya secara penuh. Pada instrumen keuangan derivatif, investasi awal lebih rendah dibandingkan dengan biayanya secara penuh. Fitur penyelesaian. Pada instrumen keuangan tradisional, mengirimkan saham untuk menerima setara kas. Pada instrumen keuangan derivatif, menerima setara kas berdasarkan perubahan harga saham dikalikan dengan jumlah saham. Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai. Fleksibilitas dalam penggunaan dan fitur biaya rendah dari derivatif dibandingkan dengan instrumen keuangan tradisional menjelaskan popularitas derivatif. Penggunaan tambahan untuk derivatif adalah dalam manajemen risiko. Misalnya perusahaan seperti Coca-Cola, AS, BP, GBR, dan Siemens di EU meminjam dan meminjamkan dalam jumlah yang sangat besar dalam pasar kredit. Dalam melakukan hal tersebut, mereka terkena risiko suku bunga yang signifikan. Artinya, mereka menghadapi risiko yang sangat besar sehingga nilai wajar atau arus kas dari aset atau liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga akan berubah jika suku bunga naik atau turun. Perusahaan yang sama tersebut juga memiliki operasi internasional yang signifikan. Mereka juga terkena risiko nilai tukar, yaitu risiko bahwa perubahan kurs mata uang asing akan berpengaruh secara negatif terhadap keuntungan dari bisnis internasional mereka. Perusahaan dapat menggunakan derivatif untuk menyaling hapus dampak negatif dari perubahan suku bunga atau kurs mata uang asing. Penggunaan derivatif ini disebut dengan lindung nilai atau hedging. IASB membuat standar akuntansi dan pelaporan untuk instrumen keuangan derivatif yang digunakan dalam aktivitas lindung nilai. IFRS mengizinkan akuntansi khusus untuk dua jenis lindung nilai, yaitu lindung nilai atas nilai wajar dan lindung nilai arus kas. Lindung nilai atas nilai wajar. Dalam lindung nilai atas nilai wajar atau fair value hedge, perusahaan menggunakan derivatif untuk melakukan lindung nilai atau saling hapus eksposur terhadap perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui atau dari komitmen yang tidak diakui. Dalam posisi lindung nilai yang sempurna, keuntungan atau kerugian pada nilai wajar derivatif akan sama dan menyaling hapus aset atau liabilitas yang dilindung nilai. Perusahaan umumnya menggunakan beberapa jenis lindung nilai atas nilai wajar. Misalnya, perusahaan menggunakan swap suku bunga untuk melindungi nilai risiko yang perubahan suku bunga akan berdampak pada nilai wajar dari kewajiban utang. Selain itu, perusahaan menggunakan opsi put untuk melindungi nilai risiko atas penurunan nilai investasi ekuitas. Ilustrasi, asumsikan pada tanggal 1 April 2011, Hayward Company membeli 100 saham biasa dari perusahaan Sonoma dengan nilai pasarnya $100 per lembar. Hayward tidak bermaksud untuk memperdagangkannya secara aktif. Investasi ini sehingga diklasifikasikan sebagai non-trading equity investment. Hayward mencatat pada jurnalnya yaitu investasi ekuitas sebesar $10.000 pada kas sebesar $10.000. Non-trading equity investment dicatat dengan nilai wajar di laporan posisi keuangan untuk mencatat unrealized gains or loss di ekuitas sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya. Saham Sonoma naik menjadi $125 per lembar selama tahun 2011.
sehingga Hayward harus membuat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2011. Penyesuaian nilai wajar efek sebesar $2.500 pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi. Ekuitas sebesar $2.500. Kemudian untuk menghindari risiko, Hayward mengunci keuntungan ini atas investasi Sonoma dengan membeli put option atas 100 lembar saham tersebut. Kontrak diadakan pada 2 Januari 2012 dan kadaluarsanya 2 tahun mendatang. Tidak ada jurnal untuk tanggal tersebut, hanya memorandum sebagai bukti bahwa kontrak put option telah ditandatangani sebagai hedging nilai wajar untuk investasi Sonoma. Dan pada tanggal 31 Desember 2012, harga saham tersebut turun menjadi $120 per lembar. Jurnal yang dibuat oleh Hayward adalah keuntungan atau kerugian akibat penukar yang belum direalisasi, laba rugi sebesar $500 pada penyesuaian nilai wajar efek sebesar $500. Setelah penetapan hedging, akuntansi untuk non-trading equity investment berubah dari IFRS biasa. Kerugian yang belum direalisasikan dicatat dalam laba, bukan dalam ekuitas. Untuk menghilangkan ketidaksesuaian keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi, jurnal untuk mencatat kenaikan nilai put option atas saham Sonoma per 31 Desember 2012 adalah opsi put sebesar $500 pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi sebesar $500. Penurunan harga saham menyebabkan kenaikan nilai wajar dari opsi put. Kemudian, kenaikan nilai wajar opsi akan mengofset atau membendung penurunan nilai dari Hayward non-trading investment dengan menggunakan akuntansi nilai wajar untuk kedua instrumen keuangan itu. Laporan keuangan akan mencerminkan substansi yang mendasari exposure bersih terhadap risiko yang dihadapi Hayward dari memilih saham Sonoma. Perusahaan biasanya menggunakan beberapa jenis hedging nilai wajar. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan swap suku bunga untuk membendung risiko bahwa perubahan suku bunga akan berdampak buruk terhadap nilai wajar kewajiban hutang, atau opsi jual untuk membendung risiko bahwa suatu investasi ekuitas akan menurun nilainya. Laporan laba rugi menunjukkan bahwa keuntungan atas opsi jual mengofset kerugian atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Pelaporan untuk instrumen keuangan ini, meskipun hal itu mencampingkan hubungan hedging, mengilustrasikan mengapa IASB berpendapat bahwa akuntansi nilai wajar memberikan informasi yang paling relevan tentang instrumen keuangan termasuk derivatif. Lindung nilai arus kas. Lindung nilai arus kas atau cash flow hedge digunakan untuk membendung exposure terhadap risiko arus kas atau cash flow risk, yang merupakan hasil dari variabilitas arus kas. Pada umumnya, derivatif diukur dan dilaporkan pada nilai wajarnya di neraca, dan keuntungan atau kerugian dilaporkan secara langsung dalam laba bersih. Akan tetapi, derivatif yang digunakan dalam hedging arus kas diperhitungkan sebesar nilai wajarnya di neraca, meskipun keuntungan atau kerugian dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya. Kontrak berjangka atau future contract memberi hak dan kewajiban kepada pemegang untuk membeli aktiva pada harga yang telah ditentukan selama periode waktu tertentu. Ilustrasi, September 2011, Elliott menandatangani kontrak future yang memberinya hak dan kewajiban untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga $1.550 per ton. Harga kontrak ini berlaku sampai kontrak tersebut kadaluarsa. Pada tanggal pembuatan kontrak, tidak ada jurnal yang dibuat, cukup memorandum sebagai bukti dilakukan sebuah perjanjian kontrak. Pada 31 Desember 2011, harga aluminium meningkat menjadi $1.575 per ton, dan jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kontrak future sebesar $25.000 pada
keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, ekuitas, sebesar $25.000. Karena Elliot belum membeli dan menjual perusahaan itu, maka hal ini merupakan suatu transaksi yang diantisipasi atau anticipable transaction. Keuntungan dan kerugian atas kontrak future diakumulasikan ke dalam ekuitas sebagai bagian laba komprehensif lainnya sampai periode persediaan itu dijual. Dengan demikian mempengaruhi laba. Pada tanggal 1 Januari 2012, Elliot membeli 1.000 ton aluminium seharga $1.575. Jurnal yang perlu dibuat sebagai berikut. Persediaan aluminium sebesar $1.575.000 pada kas sebesar $1.575.000, dan pada waktu yang sama dibuat penyelesaian atas kontrak future yang jurnalnya sebagai berikut. Kas sebesar $25.000 pada kontrak future sebesar $25.000. Kemudian asumsikan bahwa aluminium diproses menjadi barang jadi atau kaleng. Total HPP adalah $1.700.000 dan menjualnya pada bulan Juli 2011 dengan harga jual $2 juta. Jurnalnya kas sebesar $2 juta pada pendapatan penjualan sebesar $2 juta. Beban pokok penjualan sebesar $1.700.000 pada persediaan sebesar $1.700.000. Karena pengaruh transaksi yang diantisipasi sekarang telah mempengaruhi laba, maka Elliot membuat jurnal yang berkaitan dengan transaksi hedging. Jurnalnya yaitu keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, ekuitas sebesar $25.000 pada beban pokok penjualan sebesar $25.000. Masalah pelaporan lainnya. Masalah tambahan lain yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi untuk derivatif yang tertanam. Yang kedua, mengkualifikasikan kriteria hedging. Yang ketiga, pengungkapan tentang instrumen keuangan derivatif. Yang pertama, derivatif yang tertanam. Seperti yang ditunjukkan di awal appendix ini, pendorong utama guna menyeragamkan dan menyempurnakan standar akuntansi untuk derivatif adalah inovasi yang cepat dalam pengembangan instrumen keuangan yang rumit. Dalam tahun-tahun terakhir, inovasi ini telah menjurus pada pengembangan sekuritas hybrid atau hybrid securities yang mempunyai karakteristik baik sebagai hutang maupun ekuitas dan seringkali merupakan gabungan dari instrumen keuangan tradisional serta derivatif. Guna memberikan konsistensi dalam akuntansi untuk instrumen derivatif yang serupa, derivatif tertanam harus diperhitungkan serupa dengan instrumen derivatif lainnya. Karena itu, untuk menghitung derivatif yang tertanam dalam sekuritas hybrid harus dipisahkan dari sekuritas tuan rumah dan diperhitungkan dengan menggunakan akuntansi untuk derivatif. Yang kedua, mengkualifikasikan kriteria hedging. IASB mengidentifikasikan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh transaksi hedging sebelum akuntansi khusus untuk hedging diperlukan. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa akuntansi hedging telah digunakan dengan cara konsisten di seluruh transaksi hedging yang berbeda. Kriteria umum ini berkaitan dengan bidang-bidang berikut. Yang pertama, penunjukan manajemen risiko dan dokumentasi. Yang kedua, efektivitas hubungan hedging. Yang ketiga, pengaruh perubahan nilai wajar atau arus kas terhadap laba yang dilaporkan. Contoh akuntansi hedging komprehensif. Swap adalah transaksi di antara dua pihak di mana pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua. Demikian pihak kedua berjanji untuk melakukan pembayaran pada pihak pertama. Jenis swap yang paling umum adalah swap suku bunga atau interest rate swap, di mana pihak pertama melakukan pembayaran berdasarkan suku bunga yang tetap atau mengambang dan pihak kedua melakukan hal yang berlawanan. Biasanya bank-bank money center yang besar yang mempertemukan kedua pihak dan menangani arus pembayaran di antara mereka. Hedging atas nilai wajar. Ilustrasi.
Asumsikan bahwa Jones Company menerbitkan obligasi dengan suku bunga tetap 8% 5 tahun senilai $1 juta pada tanggal 2 Januari 2011. Jurnalnya yaitu kas sebesar $1 juta pada utang obligasi sebesar $1 juta. Karena takut jika suku bunga turun, maka Jones Company melakukan kontrak swap. Syarat kontrak swap ada sebagai berikut. Yang pertama, Jones menerima pembayaran tetap pada 8% berdasarkan jumlah $1 juta. Yang kedua, Jones membayar suku bunga variabel berdasarkan suku bunga pasar yang berlaku sepanjang umur kontrak atau suku bunga pasar 6,8%. Yang ketiga, tanggal penyelesaian untuk swap sesuai dengan tanggal pembayaran bunga atas hutang, yaitu 31 Desember. Pada setiap pembayaran bunga atau tanggal penyelesaian, Jones dan pihak lawan akan menghitung perbedaan antara suku bunga pasar periode berjalan dan suku bunga tetap, serta menentukan nilai swap tersebut. Akibatnya, jika suku bunga turun, maka nilai kontrak swap bagi Jones akan meningkat atau untung, dan pada saat yang sama, kewajiban dengan suku bunga tetap tersebut akan naik atau rugi. Asumsikan bahwa swap itu dilakukan pada tanggal 2 Januari 2011. Tidak ada jurnal yang dibuat, hanya memorandum saja. Pada akhir tahun 2011, pembayaran bunga atas obligasi itu dilakukan. Jurnalnya yaitu beban bunga sebesar $80.000 pada kas sebesar $80.000. Pada akhir tahun 2011, suku bunga menurun dan karena itu nilai kontrak swap akan naik, dan pada saat yang sama dilakukan penyelesaian pembayaran atas kontrak swap. Jones membuat jurnal yaitu kas sebesar $12.000 pada beban bunga sebesar $12.000. Selain itu, suatu penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai swap suku bunga telah naik sebesar $40.000. Kenaikan ini dicatat sebagai berikut. Kontrak swap sebesar $40.000 pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi sebesar $40.000. Karena suku bunga menurun, maka perusahaan mencatat kenaikan kewajibannya, yaitu keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi sebesar $40.000 pada utang obligasi sebesar $40.000. Pada laporan laba rugi, beban bunga akan tercatat sebesar $68.000. Karena swap ini, Jones Company telah mengubah suku bunga tetap menjadi suku bunga variabel. Selain itu, keuntungan atas swap juga meng-offset kerugian yang berkaitan dengan kewajiban hutang. Karenanya, keuntungan atau kerugian bersih atas aktivitas hedging adalah nol. Ringkasnya, akuntansi untuk hedging nilai wajar mencatat nilai derivatif pada nilai wajarnya di neraca, dengan setiap keuntungan dan kerugian yang dicatat pada laba. Jadi, keuntungan atas swap meng-offset atau membendung kerugian atas hutang obligasi karena penurunan suku bunga. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami.